Halo, selamat pagi Sobat Crypto Chain semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita masih tetap diberikan nikmat kesehatan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar portfolio kalian teman-teman per hari ini? Setelah melihat live ama dari Zhengpeng Zhao, CEO dari Binance terkait masalah pembakaran tax 1,2% Terra Classic di exchange mereka. Itu harga Terra Classic makin koreksi teman-teman ya, makin rontok. Dan di sini saya sempat melihat klarifikasi dari Zhengpeng Zhao ya, penjelasan dia tentang pembakaran tax 1,2% itu beberapa jam yang lalu. Coba kita lihat. Dan ini dia penjelasan Zhengpeng Zhao ya terkait loans burn dan exchange Binance. Akankah Binance mendukung pembakaran loans sebesar 1,2% untuk setiap perdagangan di Binance? Saya mendapat pertanyaan ini di ruang Twitter saya hari ini. Saya berbicara selama beberapa menit tentang hal itu, tetapi saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab ini lebih mendalam dan tindakan yang akan kami ambil. Seperti yang kita tahu ya, beberapa jam yang lalu itu Zhengpeng Zhao itu melakukan live ama ya teman-teman ya. Bagi yang sudah mengikuti pasti sudah tahu. Beberapa waktu lalu, saya ditanya tentang pembakaran loans di Twitter. Dan saya menjawab bahwa proyek tersebut perlu mengimplementasikannya secara berantai terlebih dahulu. Komentar ini agak terbuka untuk interpretasi dan banyak orang berpikir ini berarti bahwa jika itu terjadi secara on-chain, Binance juga akan mengimplementasikan semua pembakaran Terra Classic atau loans di aktivitas off-chain. Ini adalah interpretasi yang salah teman-teman ya, ini kata CG. Aku tidak membuat janji apapun. Komentar saya hanyalah bahwa sebagai bisnis, kami bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sesuatu yang tidak dilakukan pada tingkat protokol terlebih dahulu. Sekarang mari kita pertimbangkan. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Seperti yang beberapa hari terakhir, itu sebelum tanggal 21 diterapkannya pembakaran 1,2% ini di aktivitas off-chain, memang sebenarnya CG itu, Zhengpeng Zhao itu tidak pernah berbuat janji akan menerapkannya di aktivitas off-chain. Tapi beberapa teman-teman kita, komunitas Terra Classic di Twitter itu seakan-akan memaksakan teman-teman ya. Cukup logis sih sebenarnya di sini kalau saya lihat ya. Nah selanjutnya, pajak di bursa terpusat. Kita perlu memikirkan teori permainan yang terlibat. Semua orang mungkin ingin semua platform dan rantai membakar 1,2% pajak Terra Classic di setiap transaksinya. Orang-orang ingin melihat pasokan berkurang, tetapi banyak hal berubah ketika hal itu secara langsung memengaruhi keseimbangan mereka. Nah, ini cukup realis ya teman-teman ya, realistis, cukup logis ya. Kecuali kita bisa mendapatkan setiap pertukaran terpusat di seluruh dunia untuk menerapkan hal ini. Itu tidak akan berhasil teman-teman ya. Benar juga sih kata CG ya, tidak mungkin semua exchange di seluruh dunia yang totalnya ribuan exchange itu akan menerapkan hal seperti ini teman-teman. Jika Binance menagih 1,2% per transaksi, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak karena sebagian besar pedagang loans atau Terra Classic akan pergi ke bursa lain yang tidak memiliki bakaran. Saya bisa saja salah dan sebenarnya ini benar ya kata dia. Saya sepakat sih menurut Zhengpeng Zhao ini ya. Jadi, kami akan mendengarkan komunitas kami. Kami akan melakukan hal berikut. Nah, ini dia teman-teman nih. Langkah pertama, kami akan menerapkan tombol opt-in bagi orang-orang untuk opt-in untuk membayar pajak 1,2% untuk perdagangan Terra Classic mereka di exchange Binance teman-teman ya. Jadi nanti Binance akan membuat opsi tersendiri ya untuk bagi komunitas atau holder Terra Classic yang ingin membakar Terra Classic-nya di exchange Binance teman-teman ya. Cukup menarik ya. Langkah selanjutnya, ketika akun opt-in mencapai holding 25% dari total loans yang ditahan di Binance, kami mulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader opt-in saat mereka memperdagangkan token loans mereka teman-teman. Nah, ini mencegah orang yang tidak memegang loans atau Terra Classic untuk memengaruhi suara. Ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi pengadopsi awal bahwa mereka bukan satu-satunya yang membayar ekstra 1,2%. Pajak hanya berlaku pada quorum 25%. Ini akan mendorong mereka untuk ikut serta dengan lebih mudah. Bagaimana teman-teman?
Cukup realistis kan, cukup logis kan. Ini alasan daripada Zheng Pinsao kenapa dia mengambil opsi seperti ini teman-teman ya. Dan ini sebenarnya persoalan yang lumrah ya, karena tidak mungkin Zheng Pinsao mengambil sebuah keputusan dan itu akan merugikan exchange dia teman-teman ya. Langkah ketiga, ketika pedagang off-in mencapai 50% dari total volume perdagangan LUNS di Binance, kami akan meluncurkan pajak perdagangan 1,2% untuk semua perdagangan LUNS. Nah, ini dia nih teman-teman nih, menarik banget nih. Ini mencegah paus LUNS besar yang mungkin memegang jumlah besar, tetapi tidak aktif berdagang untuk memengaruhi suara. Nah, hal seperti ini kemungkinan bisa terjadi juga teman-teman ya. Anggaplah umpama saya paus LUNS nih, saya kan beli banyak token LUNS di Binance, tapi saya tidak ikut untuk memburning atau membakar token LUNS saya. Dan otomatis itu akan mempengaruhi teman-teman ya. Dan ada saja hal-hal atau orang seperti itu teman-teman ya. Nggak mungkin dong saya membakar token saya dalam jumlah besar hanya untuk membantu harga Terra Classic, berspekulasi harga Terra Classic akan naik dengan token yang saya bakar. Nah, kalau orang misalnya hitung-hitungan di situ kan bisa saja ya. Nah, jika ambang batas untuk langkah 2 tidak dapat dicapai dalam waktu 1 bulan setelah penyelesaian langkah pertama, atau turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, kami akan menghapus fitur keikutsertaan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana. Nah, ini ada batas waktunya teman-teman ya. Jadi ini masih tahap uji coba ya kalau menurut saya ya. Exchange Binance pasti punya hitung-hitungan sendiri teman-teman. Kami percaya ini adalah cara paling ilmiah untuk memilih oleh para pedagang kami atau trader kami. Kami mendengarkan dan melindungi pengguna kami. Terima kasih atas dukungan Anda. CG, CEO Binance. Cukup masuk akal ya teman-teman ya alasan daripada CG ya tentang bagaimana penerapan pembakaran tax atau pajak 1,2% di exchange Binance teman-teman ya. Jadi hal inilah yang mempengaruhi harga Terra Classic sampai turun koreksi berapa persen seperti yang kita lihat saat ini. Dan memang kondisi market kripto per hari ini teman-teman ya, sejak video ini dibuat itu memang lagi crash banget nih. Dan Terra Classic itu turun di peringkat 38 teman-teman. Turun banget ya. Dengan harganya saat ini itu tersisa Rp3,921. Time frame 24 jamnya saja itu sejak CEO Binance mengadakan live AMA itu sudah turun 4,40%. Dan kalau kita lihat di sini time frame 7 harinya itu turun banget ya, 12%. Dan untuk time frame 30 harinya sebenarnya masih naik teman-teman ya. Kalau yang kemarin itu kita lihat kan time frame 30 harinya itu naik sebanyak 200% lebih ya. Sekarang tersisa 156% lebih. Kapitalisasi pasarnya di sini masih bertahan di angka 24,11 triliun ya. Volume transaksinya juga di sini naik turun ya. Kemarin kita lihat 8 triliun. Sekarang naik lagi ya di angka 10,92 triliun ya. Peringkatnya turun menjadi peringkat 38. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah dengan penerapan pembakaran pajak 1,2% di beberapa exchange yang sudah kita lihat di beberapa episode video Crypto Chain ID itu akan mempengaruhi harga daripada Terra Classic teman-teman ke depannya? Paling tidak 2 atau 3 bulan ke depan ya. Kalau saya sih targetnya per bulan 12 nanti Desember itu akhir tahun, paling tidak harganya bisa menyentuh harga Rp140 ya. Amin. Demikian informasi singkat dari saya tentang perkembangan terbaru dari Terra Classic. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand. Salam cuan.